Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat petani yang kami cintai, kita sebagai petani, tanah kita ini benar-benar harus kita pelihara. Karena tanah ini sebagai faktor produksi tanaman bagi usaha pertanian. Dalam bidang pertanian, peranan tanah ini sangat penting untuk menentukan keberhasilan daripada suatu budidaya tanaman. Ini karena tanah berfungsi sebagai media tumbuh, tempat berdirinya tanaman, penyimpanan udara dan air, serta penyimpanan unsur hara. Oleh karena itu penting sekali. Berkaitan dengan tanah sebagai media tumbuh tanaman, tanah ini bisa menopang tumbuh dengan tegak. Sehingga tidak mudah roboh tanaman. Di samping itu, bagaimana akar tanaman itu bisa berkembang dengan luasa. Sehingga jangkauan daripada akar ini untuk menyerap hara maupun air ini semakin besar. Kondisi ini bisa dicapai jika tanah itu remah dan gembur. Sehingga kunci utama daripada tanah yang bisa gembur ini jika kadar bahan organik cukup di dalam tanah. Ini. Sahabat petani yang kami cintai, tanah sebagai tempat untuk menyimpan air dan udara. Ini fungsi yang kedua. Di mana tanaman itu dalam kehidupannya itu sangat membutuhkan air dan udara. Oleh karena itu daya simpan air dan udara ini bisa dicapai secara maksimal jika kondisi tanahnya adalah gembur dan remah. Kondisi ini ya, akan membuat porositasnya akan menjadi bagus, di mana pori makro dan pori mikronya itu seimbang. Ini pori makro diisi oleh udara untuk penyediaan udaranya, aerasinya, dan pori mikronya diisi oleh lengas atau air tanahnya. Nah, untuk mencapai kondisi ini, bahan organik tanah ini adalah berperan penting. Ini. Bahan organik tanah mempunyai kemampuan yang sangat penting untuk menahan air ini. Oleh karena itu, khususnya di lahan-lahan yang berpasir, bahan organik itu sangat penting sekali agar tidak hilang air ini, sempat tertahan. Oleh karena itu, ketersediaan humus itu juga sebagai tanda bahwa sistem drainase suatu lahan itu berjalan dengan baik. Humus yang tebal akan meningkatkan daya hisap tanah terhadap air. Hal ini disebabkan karena struktur lapisan humus ini adalah dia berongga. Sehingga memungkinkan air ini untuk masuk lebih banyak. Ini. Sahabat petani yang kami cintai, berkaitan dengan masalah porositas. Kita ambil yaitu suatu contoh tanah yang mempunyai sifat fisik yang jelek. Yang satu adalah tanah pasir, yang kedua adalah tanah lempung. Tanah pasir, dia adalah porositasnya tinggi, di mana porinya didominasi oleh yaitu pori makro, sehingga air lolos saja
cepat lolos, tidak sulit menahan air. Ini strukturnya dia tidak tidak membentuk struktur, dia berbutir tunggal, ini lepas-lepas. Oleh karena itu, dalam tanah berpasir ini sangat penting kaitannya dengan penambahan bahan organik. Pada tanah yang berpasir ini akan dengan penambahan bahan organik ini akan meningkatkan pori yang berukuran menengah dan menurunkan pori makronya. Ini. Sehingga kalau pori makronya berkurang dan pori menengahnya meningkat, menyebabkan yaitu kemampuan menahan air itu akan meningkat. Ini. Kemudian contoh yang kedua, yaitu tanah yang berlempung. Ini juga kesuburan fisiknya jelek pula. Pada tanah yang berlempung ini, karena didominasi oleh pori mikronya, sementara pori makronya ada sedikit, dan dominannya adalah pori mikro, maka dia drainasinya jelek. Ini. Drainasinya jelek. Oleh karena itu, pada tanah yang lempung ini, pemberian bahan organik akan meningkatkan pori meso, pori menengah, dan menurunkan pori mikro. Pori mikronya menurun. Dengan demikian akan meningkatkan pori yang dapat terisi oleh udara. Aerasinya jadi menjadi baik. Ini. Sahabat petani yang kami cintai. Artinya dengan adanya penambahan bahan organik ini akan terjadi perbaikan aerasi untuk tanah-tanah yang lempung ini. Seperti tanah vertisol, grumusol, yang hitam pekat itu. Dengan adanya penambahan bahan organik ini akan meningkatkan yaitu atau perbaikan aerasi. Sahabat petani yang kami cintai. Selanjutnya, peran bahan organik terhadap struktur tanah. Pengaruh pemberian bahan organik terhadap struktur tanah ini sangatlah berkaitan dengan tekstur yang kita perlakukan. Untuk tanah lempung yang berat, di mana strukturnya adalah gumpal kasar dan kuat. Namun dengan adanya penambahan bahan organik, strukturnya menjadi lebih halus, tidak kasar, dengan derajat struktur yang sedang. Sehingga apa? Lebih mudah diolah. Ini untuk tanah yang lempung. Sehingga akan menjadi baik strukturnya. Tidak gumpal, kasar, keras, tidak begitu. Namun dengan adanya bahan organik ini menyebabkan yaitu derajat strukturnya akan menjadi sedang. Ini. Kemudian untuk selanjutnya, kenapa demikian? Terjadi demikian. Sahabat petani, dengan adanya komponen bahan organik itu, dengan adanya asam humat, asam sulfat, dalam hal ini berperan sebagai sementasi partikel lempung dengan membentuk yaitu kompleks lempung, logam dan humus. Sehingga dia akan menjadi yaitu lebih, yaitu derajat strukturnya menjadi lebih sedang, tidak keras. Dan mudah diolah. Nah, sekarang kalau untuk tanah pasir, bagaimana? Tanah pasir, dengan adanya penambahan bahan organik ini yang tadinya strukturnya itu berbutir tunggal atau
berbutir tunggal atau lepas-lepas, maka dengan adanya penambahan bahan organik ini menjadi bentuk gumpal, sehingga meningkatkan derajat strukturnya dan ukuran agregatnya, atau meningkatkan kelas strukturnya. Ini dari halus menjadi yaitu sedang. Ini. Sahabat petani yang kami cintai. Bahkan bahan organik itu dapat mengubah tanah yang semula tidak berstruktur atau pejal, dapat membentuk yaitu struktur yang baik atau remah dengan derajat struktur yang sedang hingga kuat. Ini. Sahabat petani yang kami cintai, oleh karena itu berkaitan dengan masalah kesuburan fisik, peran bahan organik itu antara lain yaitu menambah yaitu bahan organik pada tanah lempung akan memperbaiki struktur tanah. Tidak keras, tidak kuat, akan menjadi lebih ke arah remah, mudah diolah, mudah ditembus oleh akar tanaman, dan aerasinya menjadi baik. Demikian juga untuk tanah pasir, dengan penambahan bahan organik akan meningkatkan ketersediaan air. Ini. Dan ketersediaan air itu, karena daya simpannya tinggi, dia mampu yaitu dalam relatif panjang menyediakan air. Kuncinya adalah bahan organik. Hayo, kita mulai menggunakan bahan organik dari lingkungan Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.